Cara untuk menjadi sukses itu sudah ada caranya, sudah ada hukumnya, sudah ada hukum rahasianya. Dan itu bukan saya yang buat, itu sudah ada dari sananya ya. Jadi hukum kesuksesan itu bisa disebutkan hukum alam. Seperti kutub, arah kutub utara. Jadi kutub utara itu kita kan udah ditunjukkan, coba angkat tangan. Utara kemana utara? Ke sini? Sebelah sini? Sebelah sana? Jadi untuk tahu yang benar yang mana jawabannya lihat kompas. Kenapa? Karena posisi utara itu sudah ada dari sananya, sudah dibuktikan di kompas, bukan kita yang tentukan. Banyak orang bilang ke sini berarti ke sini utara. Enggak, sudah ada dari sananya. Jadi sama dengan hukum kesuksesan, hukum alam ini juga disebut dengan hukum pertanian. Kenapa disebut hukum pertanian? Karena mengikuti alam. Pada musim apa kita mulai menanam benih, pada musim apa kita mulai panen, itu semua ada hukumnya. Ada waktu-waktunya sesuai alam, sesuai dengan musim. Pada saat seorang petani mau membuat pertanian, apa yang mula-mula ia pikirkan? Ada yang bilang nyiapin tanahnya dulu, siapin uangnya dulu, ada yang bilang siapin bibitnya dulu, macam-macam. Tetapi yang pertama-tama sebetulnya apa? Apa dan berapa banyak hasil yang ingin ia dapatkan? Itu dulu yang harus diputuskan oleh si petani. Apa dan berapa yang ingin didapatkan? Setelah dia memutuskan hal itu, baru dia bisa memutuskan harus beli bibit apa, harus beli berapa banyak, iya kan? Jadi targetnya, tujuannya, manajemen target, manajemen untuk memenuhi atau meraih target. Jadi tujuan, ini yang paling penting, tujuannya, targetnya. Jadi yang harus dulu dipikirkan adalah tujuannya, targetnya. Misalnya mau dapat beras atau mau dapat apa, itu targetnya. Yang lain-lainnya adalah cara manajemennya. Nah, hidup kita ini sama, target hidup kita apa, wujud kehidupan yang sukses kita itu apa, seperti apa, itu yang harus sudah ada di kepala kita. Itu harus dipikirkan di kepala Anda masing-masing. Anda sukses itu seperti apa? Tapi kadang-kadang manusia bingung, sukses itu saya kayak apa ya? Karena memang manusia itu pada dasarnya ribet. Nah, manusia ini ada dagingnya, terdiri dari daging. Tapi tubuh kita ini, manusia ini bukan daging saja. Kita juga ada jiwa dan ada roh. Jiwa dan roh itu tidak sama ya. Meskipun biasanya bisa dijadikan satu, tetapi sebenarnya ini berbeda. Kemudian kita juga ada lingkungan sekitar. Keempat elemen ini, tiap-tiap elemen ini berbeda-berbeda kebutuhannya. Jika keempat ini tidak sempurna, tidak terpenuhi secara sempurna, maka kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Jadi, pada daging kita, ini adalah tempat, ini boleh dikatakan rumah, tempat tinggal bagi roh dan jiwa. Di dalam daging kita ini kita membutuhkan kesehatan, kehidupan yang abadi, kehidupan yang damai. Jadi kita jadikan satu, hidup dengan baik. Kemudian pada jiwa dan roh ini
agak susah dipisahkan, tetapi dapat kita lihat seperti ini. Pada hewan, hewan itu memiliki roh tapi tidak punya jiwa. Yaitu jiwa adalah hati nurani. Kita diberikan hati nurani oleh Tuhan untuk membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak punya hati nurani. Misalnya si anjing gigit kaki majikannya, terus malamnya emang dia menyalahkan diri sendiri, aduh saya salah nih udah gigit kaki tuan saya. Tidak ada kan? Nah, tapi manusia itu sejahat apapun dia pasti punya hati nurani. Kemudian kesadaran atas waktu. Orang punya keinginan untuk hidup panjang. Karena ini berasal dari kata jiwa itu untuk selama-lamanya. Jiwa itu terus ada, tidak pernah mati. Jadi kita diberikan jiwa. Walaupun kita semua manusia itu mati, orang hidup paling 60, 70, 80. Sekarang di rumah sakit banyak orang yang sudah tua, ya kan? Nggak lama lagi pasti mati orang-orang yang udah tua. Anda semua juga pasti mati kan? Saya juga pasti mati. 자, 그런데 저보다 먼저 갈 분도 여기 몇 분 계시는 것 같아요. 예, 그런데 하여간 뭐 오는 순서대로 가는 건 아니니까. 자, 어떻든 가게 돼 있다 하는 거야. 그러면은 여기 뭐하러 왔냐 하는 거야. Lalu 자기가 스스로 여기 목적을 정해 가지고 온 게 아니죠. 그래서 사실은 왜 왔는지를 잘 모르는 거예요. kalian semua datang ke sini untuk apa? Kalian semua mungkin tidak tahu alasannya. 지구라는 별을 보니까 파란 별이 너무너무 예뻐가지고 나는 저기 가가지고 애터미 사업도 하고 뭣도 하고 이러고 와야 되겠다 하고 오신 분 손 들어보세요. Apakah ada yang datang ke sini sudah tahu saya akan melakukan ini, melakukan itu? Apakah sudah tahu? Saya rasa Anda semua banyak yang masih bertanya-tanya kenapa alasan Anda datang ke sini. Ini contoh ya, kita pelihara babi ya di sini. Ada orang bertanya, apa alasan babi ini hidup? Ia harus tanya kepada siapa? Dia harus tanya sama siapa? Pemiliknya kan, bukan tanya sama si babi. Si babi ada di situ kan bukan kemauan dia sendiri. Si pemiliknya yang punya babi itu taruh di situ, yang tahu kenapa dia taruh situ. Jadi kalau tanya sama si pemiliknya, ini kenapa babi ada di sini? Oh, babi ini saya tangkap, saya taruh di sini untuk hadiah pernikahan anak saya. Ceritanya di kampung ya. Nah, jadi kita mau tanya kenapa ada di sini. Itu bukan tanya sama orangnya, tetapi tanya sama pemiliknya. Pemiliknya lah yang tahu mengapa keberadaan, apa tujuan, alasan keberadaan kita di sini. 그 책이 성경책이라는 거예요. Jawaban-jawaban ini bisa Anda dapatkan dari kitab. 성경의 메인 스토리는요. 다lam kitab 무슨 뭐 빌어 가지고 복 받는 것도 아니고요. 돈 많이 벌게 해달라고 그래서 뭐 돈 많이 벌도록 해주고 무슨 대학에 들어가게 해달라고 그래서 대학 들어가게 해주는 그런 거 아니에요. 하나님이 성경을 써놓은 이유가 alasan kitab itu ditulis bukan untuk uang. 안 주시려고 하는 거 아니에요. 주고 싶어요. 그런데 하나님이 굉장히 현명하신 분이에요. 그런 거 줘봐야 Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. 내가 주고 싶은 거는 그게 아니야. 서울대학교 가면 뭐해? 땅에 묻혀가지고 구더기 밥이 되거나 불구덩이에 들어가면 똑같은데
돈 줘봐야 부자 되면 뭐해? 좋은 집 줘봐야 부자 되면 뭐해? 결국은 불구덩이 들어가야 될 건데 먼저 얻어야 될 게 있어. 먼저 얻어야 될 게. 먼저 얻어야 될 걸 얻도록 해주고 그 다음에 그거는 내가 다 줄게. 그게 하나님이에요. 뭐를 주겠어요 하나님이? Apa yang diberikan oleh Tuhan? 우선 안 죽도록 해놔야 되겠다 이거. Tuhan memberikan kehidupan yang abadi. Itu yang ingin diberikan kepada Tuhan, bukan diberikan kepintaran atau apa, uang, kesuksesan. Bukan hanya seperti itu, tetapi yang utama ingin diberikan Tuhan kepada kita adalah hidup yang abadi. 계속한 이 몸을 가지고는 영원히 살 수가 없어요. 그래서 요거는 임시로 만든 Sedangkan hidup kita yang sekarang ini, daging kita ini hanyalah hidup yang sementara. Tetapi jiwa kita ini tidak mati. Yang mati ini adalah tubuh kita, daging kita saja. Tetapi jiwa kita tidak akan pernah mati. Tuhan itu pasti mencintai kita. Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ini. Dan kembali lagi, kita baru bisa hidup sempurna, hidup puas jika kita memiliki cinta, mencintai dan dicintai. Kemudian untuk roh. Roh kita ini memiliki keinginan untuk kebutuhan untuk mempelajari sesuatu. Kemudian lingkungan. Kita hidup di lingkungan. Baik lingkungan dengan manusia, lingkungan dengan alam, dan kita harus berkontribusi terhadap lingkungan kita. Dan keempat ini harus secara merata dipenuhi, baru bisa dikatakan kita sukses. Kalau keempat elemen ini terpenuhi, dapat dikatakan ini adalah kehidupan yang seimbang. Kehidupan seimbang itu hidup dengan baik, mencintai, belajar, dan berkontribusi lingkungan. Bersama-sama, hidup dengan baik, mencintai, belajar, kontribusi terhadap lingkungan. Keempat ini harus terpenuhi. Kita harus hidup dengan memenuhi semuanya ini. Keempat ini sebenarnya saling berhubungan. Walaupun terpisah-pisah tapi saling berhubungan. Kita hidup dengan baik untuk apa? Alasan kita harus hidup dengan baik adalah karena kita punya orang yang kita cintai, kan? Kalau saya tidak berhasil, saya tidak bisa hidup dengan baik, istri saya ikut sukses, ikut susah. Anak saya ikut susah. Ibu saya, orang tua saya ikut susah. Ikut sedih. Kalau kita hidup dengan baik, semua masalah terpecahkan. Makanya demi orang yang kita cintai, kita harus bisa hidup dengan baik. Kalau tidak bisa hidup dengan baik, hidup itu bermasalah. Banyak orang yang cerai, berpisah, itu karena bilangnya tidak cocok. Tapi sebenarnya dilihat dibandingkan masalah sifat, lebih ke masalah finansial. Saya sangat mencintai istri saya. 1 tahun saya ngejar-ngejar, dan akhirnya saya menikahi dia. Kami hidup dengan baik. Walaupun hanya dapat uang gaji, waktu itu kerja kantoran kan. Terus saya suatu hari memutuskan untuk bisnis sendiri, saya berhenti. Saya waktu itu membuka shopping internet, tapi saya terlalu cepat. Belum waktunya, zamannya belum masuk untuk online shopping. Internet masih lama, masih lelet, orang mesti ke warnet. Akhirnya saya gagal. Perusahaan saya bangkrut.
Saya punya banyak utang. Dan orang kalau banyak utang gagal diikuti penyakit karena stres. Bahkan dibilang katanya saya tidak bisa hidup terlalu lama. Kata dokter begitu. Dan karena masalah itu saya pun mulai bermasalah dengan istri saya. Suatu hari saya pulang, waktu itu musim dingin, saya pulang itu dingin sekali. Kan zaman dulu rumahnya jendelanya masih jendela lama. Jadi saya pulang dingin banget, terus saya bilang, istriku, nyalain pemanas dong, jangan ngirit-ngirit, duit nggak seberapa, mau ngapain ngirit-ngirit. Istri saya bilang, emangnya kamu doang yang dingin, semua juga dingin gitu. Tapi saya waktu itu harusnya diem aja digituin, tapi malahan saya tambah bawel ya. Kita nggak punya uang, ngapain ngirit-ngirit, udah nyalain aja pemanasnya yang gede, bla 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 bla. Ya pokoknya saya malah ngoceh terus lah. Akhirnya istri saya mulai kesel dan akhirnya lama-lama, berapa lama kemudian kita jadi makin sering berantem. Dan suatu hari dia bilang begini, suamiku, kalau kita anak-anak udah lulus, kita cerai aja deh. Dengar istri saya ngomong seperti itu, saya seperti dunia saya runtuh. Kaki saya langsung lemes dan jatuh ya. Saya pegang kaki istri saya, terus saya menangis, dan saya bilang sambil nangis, istriku jangan pergi. Kalau kamu pergi dari saya sekarang, bagaimana kehidupan kamu? Rumah tidak ada, uang tidak ada. Kalau kamu mau cerai dari saya, paling enggak tunggu saya beliin kamu rumah, tunggu saya kasih kamu uang di rekening kamu agar kamu tidak berkekurangan. Saya bilang begitu. Tapi istri saya jawab begini, aduh, kalau gitu kapan saya bisa cerai sama kamu ya? Dia ngomong begitu. Tapi sekarang nih, saya udah kasih dia rumah yang bagus. Di rekening dia juga uangnya. Pokoknya masa tuanya dia, seumur hidup dia udah nggak usah pusing lagi deh. Itu duit udah siap. Saya udah kasih ke dia juga. Tapi sampai saat ini saya nggak pernah dengar dia ajak saya cerai lagi. Saya itu kalau pulang ke rumah selalu nempel bareng, deket-deket. Di kantor juga deket-deket, tapi kalau di rumah lebih deket lagi. Waktu istirahat, nonton bareng, saya pijitin kakinya. Kita hidup seperti itu ya. Saya hidup dengan bahagia. Tapi kalau ada masalah keuangan, yang bagus-bagus seperti itu juga bisa retak. Jadi demi orang yang kita cintai, kita harus hidup dengan baik. Saya sama anak saya ada terima kasih sama anak saya lah. Waktu kita susah, anak saya yang paling gede masuk kuliah. Saya emang nggak ngarep dia pintar belajar. Saya nggak pernah maksa dia ngeles apa segala macem gitu. Tapi dia akhirnya dia bilang dia masuk ke kuliah. Istri saya waktu itu kan waktu saya sakit dan gagal, saya nggak bisa kerja, jadi istri saya yang bekerja. Dan waktu itu mau bayar uang sekolah anak saya nggak ada uang, dan akhirnya anak saya pergi kerja. Dia selama liburan dia kerja terus menghasilkan uang untuk bayar uang kuliah dia. Apa yang kalian pikirkan dengan perasaan saya?
합격을 해놓고 뭐 해외여행 간다. Anak lain lulus, diterima di kuliah, dikasih hadiah liburan sama orang tuanya. Tapi saya, anak saya di hari liburan untuk bisa masuk ke tempat kuliahnya, untuk bisa bayar, dingin-dingin dia harus pagi-pagi pergi keluar untuk kerja. 뭐 불평불만을 안 하고 가가지고 그냥 평소 생활하는 Tapi 것처럼 anak saya tidak komplain sama 그때 sekali. 그 얘기를 합니다. 야, 그때 나는 Sampai saat 네가 그렇게 ini 해준 거에 대해서 평생 잊을 수가 없다. saya bilang ke dia, saya nggak bisa lupa apa yang kamu lakukan. 그냥 한 거예요. 뭐 Tapi anak saya bilang, 들으세요. oh, saya hanya melakukan apa yang saya harus lakukan aja. 괜찮은 아들이구나. Saya pikir anak saya benar-benar anak yang baik. 어떻든 저는 정말 그 Saya benar-benar 어린 아들을 그 추운 새벽에 1월 달 얼마나 memikirkan anak saya 공장에 가가지고 dingin-dingin, musim dingin, pagi-pagi pergi kerja ke pabrik. 가슴이 아팠어요. Hati saya sakit. 그래서 야, 내가 어렵게 되니까 애들이 이렇게 살아가야 되는 거. Saya hidup susah, makanya anak saya juga susah. Itu yang saya pikirkan. 김치가 돼가지고 들어오는 Istri saya juga keluar kerja, pulang-pulang udah lemes, capek seharian kerja, ya kan? 어느 날 우리 어머니가 Makanya 전화를 kita 한 통화. susah juga, orang lain yang kita cintai ikut susah. Suatu hari 수고야 쓰겄다 그러시는 거예요. ibu saya telepon ke saya. 아니 어머니 왜 욕을 했더니 하시는 말씀인즉슨 이런 거예요. Ibu saya bilang begini, 항상 어머니께 뭔가를 보내드렸었어요. saya tuh selalu mengirim sesuatu untuk ibu saya. Sedikit ataupun banyak saya harus kasih lah. 언젠가는 보내야 돼요. 적은 돈이라도. 그렇지 Jadi 않으면 waktu pun saya susah, 사람들이 도와주고 하는데 saya juga merasa tetap harus kasih. 보면은 저놈이 웬만만 하면 보낼 건데 아주 죽게 된 모양이야. 당신이 뭐가 없어가지고 억장이 무너지는 게 아니고 아들이 정말 죽게 됐기 때문에 못 보내는구나 하고 아들 걱정이 Kenapa saya tetap kasih walaupun saya susah? Karena kalau saya nggak kasih sama sekali, ibu saya akan pikir saya segitu nggak punyanya sampai nggak bisa ngasih kan? Dan ibu saya akan khawatir. Makanya sesusah apapun saya harus berusaha untuk ngasih. 그 얘기를 하니까 어머니는 이제 진짜 옥장이 무너지는 거예요. 이 늙은 것이 살아가지고 그렇게 지금 어려운 아들을 더 힘들게 하는구나. Ibu saya bilang dia 전화를 하신 거예요. lebih baik dia mati saja. Kenapa? Karena dia merasa dia menjadi beban buat 제가 anaknya. 제기를 해야 되는데요. 제가 제기를 했을 때 정말 기뻐해 줄 분이 옆에 있어야 될 거 아니에요. 어머니 제가 다시 제기를 한다고 하면 제일 기뻐하실 분이 어머니 맞지요? 그랬더니 아이고 Ibu kalau mau mati nanti tunggu saya sukses ya. Jadi ibu sudah tenang lihat saya, baru ibu mau pergi-pergi. Sekarang belum ya. Jadi jangan ngomong sembarangan. Saya bilang begitu sama ibu saya. Jadi orang tua kita itu melihat anaknya susah, dia itu lebih susah. Kita melihat anak kita susah, anak kita juga susah. Makanya untuk orang yang kita cintai, kita harus hidup dengan baik. 여기에서 진정한 열정이 나오는 거예요. 열정이. 여러분 열정이 없는 사람은요 이유가 있어요. 사랑이 식은 거예요. Orang yang tidak punya keinginan kuat adalah orang yang tidak punya cinta. 그래서 Hidup dengan baik, so what? Buat apa? 사랑이 식어버리면요. Karena dia sudah dingin hatinya. 그런데 정말 내 자녀에게 가난을 대물림하지 않게 해서 나는 Kalau 반드시 잘 살아야 kita punya keinginan yang kuat, demi anak kita jangan sampai hidup susah, demi orang tua kita agar jangan khawatir, kita punya cinta, 노대책이라도 확실하게 세워줘야 되겠네. maka kita akan berusaha keras. 가지고 있으면요, 내가 어떻게든 반드시 길만 있다고 하면은 방법만 있다고. Demi orang yang kita cintai, kita harus punya semangat, kita harus punya hasrat, 그동안은 keinginan kuat dan tekad untuk sukses. Kalau memang bisa, kalau memang ada caranya, saya pasti akan berusaha. 해봐야 노대책이 안 서. 그럼 내가 일을 Tapi kalau tidak ada caranya, tidak ada jalannya untuk sukses, untuk berhasil, bagaimana? 없으면은 돈만 까먹고 말아. 그래서 벌리는 것 자체도 겁이 나. 그래서 정말 이렇게 하지도 못하고 저렇게 하지도 못했던 분들. 그러나 반드시 잘 살아야 된다. 어딘가에는 잘 Uang 살수 tidak 있는 punya, 길이 있을 kemampuan 거라고 tidak 그 punya, 사람들 열망의 apapun 어떤 nggak 분들이 bisa, 여러분들을 bagaimana? 알고 있어요. Tapi kita tetap harus punya 답이 되는 거예요. keberhasilan. Dan untuk orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya kemampuan,
Hanya melalui atomi saja orang itu bisa sukses. Orang yang berpenghasilan 300-500 juta sebulan, walaupun tidak punya kemampuan apapun, hanya melalui atomi. Hanya dengan bermimpi, membayangkan Anda sukses, Anda sudah sukses. Hanya dengan itu saja kalian bisa menjadi sukses melalui atomi. Ini terbukti loh dari ilmiah. Otak kita, kalau kita berpikir sesuatu, tubuh kita itu bergerak, bereaksi mengikuti pikiran kita. Dia tidak tahu itu kenyataan atau hanya bayangan. Jadi kalau kalian membayangkan kalian ada orang yang kaya berpenghasilan 300 juta, 500 juta, naik mobil mewah, tinggal di apartemen mewah. Saya adalah sosok orang yang bisa membantu orang lain. Kalau Anda membayangkan seperti itu, maka tubuh kalian ikut berubah. Ekspresi kalian, tatapan mata, cara bicara, dan gaya gerak tubuh Anda semua ikut berubah. Tapi kalau kalian tidak yakin, kalian tidak bisa. Kalian bisa dibilang tukang ngibul. Tapi kalau kalian dengan kepercayaan penuh kalian bicara, orang bisa percaya. Kepercayaan itu bukan percaya atas sesuatu yang kelihatan. Kepercayaan itu adalah percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Ini bolpen, kalian percaya? Percaya ini bolpen. Ya orang kelihatan emang bolpen, gila aja saya bilang suruh percaya. Tetapi kepercayaan itu adalah kepercayaan yang tidak akan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalian membuat kepercayaan terhadap diri kalian sesuatu yang kalian bayangkan, bukan yang sudah nyata. Kita kan punya moto kan, seperti moto kita. Moto kita itu apa? Menciptakan visi, mengikuti keyakinan. Kita harus ikutin kepercayaan, keyakinan kita. Coba kalau seorang arsitek mau bangun rumah, bangunan rumah itu ada di mana awalnya? Ada di otak, di kepalanya si desainer, si insinyur kan? Dia sudah membayangkan rumah yang akan saya bangun bentuknya apa, kamarnya ada berapa lantai. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalian ingin membangun diri kalian seperti apa, itu kalian bayangkan dulu di kepala kalian, baru bisa dijadikan kenyataan. Kalau bayangannya aja nggak ada, bagaimana kalian bisa mau jadi sukses? Jadi kita harus membuat gambaran keberhasilan itu seperti sebuah film yang kalian putarkan di kepala kalian. Kalian yang menjadi produsernya, kalian yang menjadi artisnya. Kehidupan diri kalian yang menjadi sukses itu kalian gambarkan. Maka buatlah itu di dalam skenario kehidupan. Seperti ini contohnya. Skenario kehidupan namanya siapa? 가지고 오신 분들도 있죠. 이렇게 칸을 10가지로 이렇게 나눠 놨어요. 그러면은 dibuat seperti ini. 두 번 들어가도 괜찮은데 이 네 개가 반드시 한 번. Pokoknya dari keempat elemen ini harus masuk di dalam sini. Kemudian kondisinya itu nanti dikasih poinnya. Poinnya itu di garis. Garis ini adalah roda kehidupan Anda. Kalau roda kehidupannya miring-miring begini nggak bisa berputar dengan baik. Roda kehidupan kalian harus full nilainya 10, 10, 10 poin baru bisa berputar dengan baik. Nah, tulis di sini. Kalian ingin hidup seperti apa? Yang ingin kalian dapatkan itu seperti apa? Rumah seperti apa? Kalau keluarga ada yang sakit, kamu mau bantu apa enggak? Bantu kan? Kalau ada teman kamu sakit, kamu mau bantu dia untuk obat, untuk pengobatan. Kalau
teman kamu susah, kamu bisa bilang begini, udah nggak usah khawatir, kamu pengobatan aja, nanti saya yang bayar. Kalau kurang, bilang nanti saya kasih lagi. Coba, kamu pengen nggak jadi teman yang bisa kayak begitu? Punya uang itu nggak cuma buat pakai sendiri. Kita harus cari banyak uang supaya kita bisa bantu orang, supaya bisa kasih buat anak, bisa kasih buat istri. Istri banyak duit kasih ke suami ya enggak. Suami kasih ke istri, ya kan? 정말 좀 베풀면서 살아가는 따뜻한 그런 걸 좀 만들 수가 있잖아요. Kita harus punya uang baru bisa membuat sebuah keluarga yang hangat, baru bisa mendapatkan kehormatan. 상당히 많은 도움을 주어 왔어요. 그래서 뭐 회사가 잘 돼서만 그러는 것이 아니고 실제로는 회사가 굉장히 어려웠던 초창기에도 Waktu awal-awal perusahaan kita masih baru berdiri, saya pun sudah berbagi kepada orang. Kita itu berbagi harus dimulai dari saat ini, bukan tunggu kaya ya. Karena banyak orang yang lebih susah dari kita. Waktu itu penghasilan kita cuma sedikit, belum banyak waktu pertama kali perusahaan ini dibuat. Terus saya bilang, di sana ada sekolah miskin. Coba kita bisa bantu apa hanya dengan uang sedikit. Lalu, tapi ternyata di sana mereka bilang, oh nggak apa-apa, bantu 1 juta pun kita sudah terima kasih. Karena ternyata banyak anak-anak yang benar-benar tidak punya uang di situ. Nah, akhirnya bulan depannya kita penghasilannya sedikit lebih baik, kita tambahkan lagi. Terus lama-lama kita kasih sumbangan makin lama makin besar sesuai dengan perkembangan perusahaan kita. 이렇게 저렇게 해서 우리는 주변 사람들을 도왔어요. 그리고 내가 어려울 때 나보다 더 어려운 사람을 돕는다. Walaupun kita susah, tapi banyak orang yang lebih susah lagi dari kita. Kalau kalian punya keinginan untuk membantu orang lain, kalian pasti bisa. 정말 내 자신이 잘 살고 우리 가족들이 잘 살고. Jadi sekali lagi, demi anak-anak, demi istri kita, demi orang lain, kita benar-benar harus hidup yang baik, harus berkelebihan. Dengan itu, satu-satunya alat yang bisa membawa kita ke situ adalah dengan menjalankan atomi. Pada saat kalian membuat target tujuan, kalian harus buat tujuan yang luar biasa, harus tujuan yang tinggi, yang mana bisa membuat kalian berpikir, mau harus mati-matian juga, saya harus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Kalau target kalian terlalu kecil, kalian punya masalah sedikit, kalian gampang menyerah. Tapi kalau target kalian besar, kalian akan gila-gilaan, kalian akan mati-matian untuk memenuhi, untuk meraih target itu. Masalah yang kalian hadapi tidak akan terlihat karena tujuan kalian lebih besar. Itu adalah tujuan yang harus kalian buat. 여러분들 우리 서민들이 제가 서민이 돼봤잖아요. 어려운 새빵살이를 해봤잖아요. 우리 서민들이 잘 살 수만 있다고 하면은 그리고 지금 우리나라뿐만이 아니고 tidak hanya negara kita, banyak negara-negara yang masih susah kan. Kita harus bisa membantu orang-orang di negara lain juga. Semua orang yang ada di sini, semua pikirkan, bayangkan, dan buat sebuah film mengenai kehidupan sukses Anda. Kalian harus membuat film itu begitu jelas sehingga Anda sendiri mempercayai film itu. Terima kasih. 사람을 사랑하실 때 끝까지 사랑하시느라 이렇게 성경에 기록하고 있다 하는 것입니다. 그래서 하나님은 죄를 지었기 때문에 멀리 떠나 보냈지만은 우리를 잊어버리신 것이 아니에요. 어떻게든 다시 돌아오라고
우리에게 살아가는 동안에 어려운 거, 힘든 거, 가시와 엉겅퀴가 나게 해서 우리를 힘들게 하신 거예요. 하나님을 떠났는데 평안하면 하나님께 돌아가겠어요? 그래서 하나님이 돌아오라고, 그동안 힘드셨던 분들 다 하나님께 돌아오라고 하나님이 장치를 해놓은 겁니다. 그런데 우리를 힘들게 하는 것이 하나님의 본심이 아니다, 이렇게 기록되어 있어요. 하나님의 본심은 뭐냐면은 돌아오라, 내게로 돌아오라. 내 사랑하는 자녀들아, 내게로 돌아오라. 내게 와서 내 생명을 나누어 가져라. 그리고 영원한 생명을 내와 함께 누리자고 설파하고 있는 것이 성경이다 하는 겁니다. 네, 영혼을 소중히 여기는 기업 애터미의 정신을 느낄 수 있는 복음 사경회가 열립니다. 네, 복음 사경회는 다음 주 금요일인 11월 20일